Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Saya marah. Ketika Qin Yang Feng mengucapkan kata-kata ini, matahari hitam besar tiba-tiba berguncang hebat di atas pulau Qixia. Lampu redup yang tak terhitung jumlahnya seperti kabut melonjak, dan kehampaan tiba-tiba menjadi gelap. Adapun Qin Yang Feng, kekuatan yang membakar dan merusak melonjak keluar. Awalnya lembut dan halus, dia juga menjadi sangat acuh tak acuh dan dingin. Seperti dewa pembunuh yang marah. Kekuatan tubuh itu jelas lebih kuat daripada wanita berbaju putih dan pria berbaju zirah. Sebagai perbandingan, 9 Master Domain Refinite biasa di dunia ini sulit dibandingkan dengan ketiga orang ini. Terutama Qin Yang Feng, yang sebanding dengan Liu Xianghen, seorang guru dewa puncak 9 penyempurnaan. Tapi kultivasinya hanya pada level 5 penyempurnaan. Melihat panorama dari semua ini, Su Yi harus mengakui di dalam hatinya bahwa ketiga orang dari 3 tempat terlarang ruang dan waktu ini memang karakter yang langka dan menentang surga. Disayangkan, tidak cukup untuk mengancamnya. Namun, yang mengejutkan Su Yi, Qin Yang Feng, yang jelas-jelas marah, tidak kehilangan akal. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Kami bukan musuh bebuyutan dengan rekan Daois Su. Bahkan jika kami bertarung, kami harus bertarung 1 lawan 1. Betapa hebatnya ibu, kalau begitu aku duluan." Wanita berbaju putih itu berteriak dengan jelas, dan segera bergerak. Pakaian putihnya berkibar, dan sosok rampingnya tiba-tiba bergerak maju, menekan jari-jari rampingnya ke depan. Ledakan. Rune biru aneh dan misterius yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi tangan besar seperti batu kilangan, menghancurkan langit, dan menekan ke arah Su Yi. Kekosongan meleleh dan berputar seperti lilin. Di daerah sekitar Su Yi, hujan cahaya biru samar melonjak seperti air pasang, benar-benar menghalangi rute pelariannya. Dan ketika tangan besar itu menekannya, sepertinya langit biru gelap runtuh, membuat orang merasa kecil dan putus asa. Kengerian kekuatan hukum Dao yang terkandung di dalamnya membuat Su Yi merasakan ancaman maut datang ke wajahnya. Hanya dengan satu pukulan, terungkap betapa kuatnya wanita ini, dia memang sangat kejam sehingga dia sebanding dengan penguasa 9 alkemis. Su Yi tidak ragu. Dia hanya berdiri di sana, menonton adegan ini dengan tenang. Tetapi ketika tangan biru yang menakutkan itu menekannya, tiba-tiba tangan itu hancur berkeping-keping. Ini semudah meletuskan gelembung. Bahkan dengan itu, hujan cahaya biru di area sekitar Su Yi meledak dengan keras. Sosok wanita berbaju putih sedikit bergoyang, dan sepasang alis bulan sabit langsung mengernyit. "Jalang, kamu tidak berbicara tentang Wude, kan?" Kappa muncul, dengan tatapan membunuh di wajahnya yang halus dan cantik, dia menunjuk wanita berbaju putih dan mengutuk. Semua orang terkejut. Seorang anak. Salah. Anak ini memiliki aura yang aneh, sangat jahat. Qin Yang Feng dan yang lainnya dapat mengetahui secara sekilas bahwa ada yang tidak beres dengan napas Kappa. Ternyata inilah yang diandalkan rekan Daois Su. Sungguh luar biasa. Qin Yang berbisik pelan. "Berhentilah berpura-pura. Kappa sangat menghina, cuci leherku sampai bersih dan tunggu." Setiap orang. Anak ini terlalu mendominasi, nadanya lebih keras dari langit. "Tuanku, bagaimana Anda berurusan dengan kalian bertiga?" Kappa meminta instruksi. Pada saat ini, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan antisipasinya di antara alisnya. Su Yi berkata mereka berencana untuk menjadi 1 lawan 1, jadi kamu bisa 1 lawan 1. Dan, dia mengangkat matanya dan melihat ke matahari hitam besar di langit yang terbuat dari barang selundupan. "Bersamaku di sini, jangan khawatir tentang hal lain, tembak saja sebanyak yang kamu mau." Kappa berseri-seri dengan gembira, "Saya akan menunggu apa yang tuanmu katakan." Mendengus. Wanita berbaju putih itu memiliki wajah cantik seperti es, dan bergerak lagi. Baru kali ini, belati emas muncul di telapak tangannya. Di belati, rune aneh yang padat melonjak seperti air pasang. Saat wanita berbaju putih mengayunkan pisaunya, dunia tiba-tiba menjadi gelap, dan cahaya pisau yang menyilaukan tiba-tiba muncul. Itu luar biasa cepat, dan sangat ganas sehingga mengejutkan dunia. Selain itu, ada rune yang tak terhitung jumlahnya yang bersinar terang,
membentuk kekuatan pengurungan yang menakutkan, benar-benar membatasi langit yang luas dan jatuh ke dalam keheningan. Hanya lampu spatula yang tidak terpengaruh. Pisau terlarang. Kekacauan yang aneh dapat memenjarakan domain dan membuat lawan kehilangan kekuatan perlawanan dalam sekejap, seperti domba terikat yang menunggu untuk disembelih. Dikombinasikan dengan kekuatan tempur wanita berbaju putih yang menantang langit, ketika pisau ini ditebas, itu memang mengejutkan. Menghadapi pisau itu, Kappa menunjukkan senyum cerah, tapi senyum itu penuh penghinaan dan penghinaan. Dia mengambil satu langkah ke depan. Ledakan. Sebuah sungai besar naik melawan arus, dan kekuatan yang terpenjara di sekitarnya segera meledak. Dan saat Kappa mengangkat tangannya sedikit. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya pisau dari wanita berbaju putih itu begitu mendominasi dan ganas, tetapi pada saat ini pedang itu patah sedikit demi sedikit dan meledak dalam kehampaan. Pupil bintang wanita berbaju putih menyusut dan akhirnya berubah warna. Dan sosok Kappa itu tiba-tiba menghilang, dan saat berikutnya, dia mendatangi wanita berbaju putih itu, mengangkat tangan batu gioknya yang putih dan lembut, dan menekannya ke udara. Ledakan. Wanita berbaju putih itu tiba-tiba tampak dibanting ke tubuhnya oleh dewa kuno, dan dia terbang mundur. Di tubuhnya, semua jenis harta rahasia pertahanan meledak, terbang seperti konfeti. Pada akhirnya, Dao Guang, pengawalnya, penyok dan sepotong besar patah, yang dihancurkan oleh telapak tangan Kappa. Melihat bahwa kekuatan telapak tangan ini hendak mengenai wanita berbaju putih, pada saat kritis, perisai jantung yang tergantung di sebelah yang terakhir tiba-tiba bersinar, meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, yang hampir tidak bisa menghalangi telapak tangan Kappa. Meski begitu, wanita berbaju putih itu masih menderita dampaknya, sosoknya jatuh ke tanah, batuk darah dari bibirnya, menodai gaun seputih saljunya menjadi merah. Wajah cantik itu menjadi pucat, penuh ketidakpercayaan. Dengan satu telapak tangan, dia hampir bunuh diri. Qing Yang Feng dan pria lapis baja itu juga berubah warna. Orang ini sangat kuat. Jika bukan karena pelindung dada itu, dasar jalang bau pasti sudah lama dihapuskan. Mata Kappa dingin dan gelap. Saat suara itu terdengar, dia maju selangkah dan hendak terus berurusan dengan wanita berbaju putih itu. Biarkan aku menguji kemampuanmu. Ledakan. Pria berbaju zirah itu bergerak keluar, melambaikan tombak perak dan melangkah maju untuk memblokirnya. Niat membunuh yang mengerikan itu mengubah warna alam semesta, dan kehampaan di sekitarnya meledak dengan keras. Siapapun dapat melihat bahwa pria lapis baja ini menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang, sangat ganas. Tapi Kappa bahkan tidak melihatnya, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan menghancurkannya di udara. Dentang. Dengan tabrakan yang memekakkan telinga, tombak perak pria lapis baja itu hampir lepas dari tangannya. Kekuatan yang menakutkan membuat sosoknya bergetar, dan dia mundur dengan tiba-tiba. Datang lagi. Dia meraung. Kappa tidak berniat untuk memperhatikannya pada awalnya, tapi dia langsung tertegun, matanya berbinar. Melihat pria berbaju zirah itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan ganas yang dapat menghancurkan dunia, zirah perunggu itu tampak hidup, dan pola jalan berdarah yang tak terhitung jumlahnya menyala. Dalam sekejap, di sekitar sosok pria berbaju besi itu, muncul penglihatan menakutkan seperti gunungan mayat dan lautan darah, jalan runtuh, dan banyak sekali dunia runtuh. Dan kekuatannya menjadi lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Sungguh armor iblis peminum darah. Mata angin Qing yang penuh dengan warna-warna aneh. Baju zirah itu adalah kartu lubang pria itu, selama dia mendorongnya dengan seluruh kekuatannya, kekuatan tempurnya dapat digandakan dan melejit, itu adalah pembunuh mutlak di langit. Armor ini jelas paranormal, dan itu hanya bisa memadatkan tabu dan roh jahat yang mengerikan setelah berpesta dengan darah dewa yang tak terhitung jumlahnya. Su Yi sedikit mengernyit. Dia juga melihat kekhasan baju besi itu. Harus diketahui bahwa kekuatan tempur pria lapis baja itu sebanding dengan 9 dewa-dewa pemurnian, tetapi baju besi itu dapat menggandakan kekuatan tempurnya, bisa dibayangkan betapa tabunya harta karun ini. Membunuh. Pria berbaju zirah itu mabuk berat, dan mendesak Silver untuk membunuh lagi. Kali ini,
Kappa menanggapinya dengan serius. Tampilan ganas dan kejam muncul di wajahnya yang halus, dan pada sosok kecilnya, tiba-tiba muncul hantu sungai yang berlawanan arah, mencapai ke langit dan turun ke jurang. Dengan tangan kanan terangkat, dia meninju. Ledakan. Alam semesta dalam kekacauan, dan yin dan yang terbalik. Kekuatan pemusnah yang tak terlukiskan tiba-tiba meletus, dan dengan satu pukulan, tidak hanya melenyapkan pukulan pria lapis baja itu, tetapi juga seluruh tubuh lawan mengalami tekanan yang mengerikan. Tombak perak itu berputar dan merengek, dan hendak dipelintir dan digiling berkeping-keping. Kulit tubuh pria lapis baja itu hancur berkeping-keping, dan darah berceceran. Itu memberi orang perasaan bahwa dia akan digiling seolah-olah dia telah jatuh ke batu kilangan. "Tolong aku!" Pria lapis baja itu berteriak. Wanita berbaju putih itu bergegas maju dan menebas dengan marah dengan pisau. Kappa mendengus dingin dan mengangkat tangannya untuk bertepuk tangan. Ledakan. Wanita berbaju putih itu datang dan pergi lebih cepat, dan terhempas oleh telapak tangannya. Tetapi pada saat ini, tubuh pria berbaju besi itu tampak hancur, dan dia menjerit kesakitan. Merusak. Qing Yang Feng bergerak, dan mengangkat tangannya sedikit. Hujan cahaya gelap mendesing dan bergegas menuju Kappa. Ledakan. Pukulan sederhana menembus telapak tangan Kappa yang menghancurkan pria berarmor itu, dan menyelamatkan pria berarmor itu dalam satu gerakan. Kappa mengerutkan kening, dengan ekspresi buruk di wajahnya, dia melompat ke depan dan membunuh Qing Yang Feng. Ledakan. Dia mengayunkan tinjunya seperti kilat, mengeluarkan aura yang menghancurkan bumi. Lengan baju besar Qing Yang Feng berkibar, dan dia mengguncangnya dengan keras, memicu cahaya dan bayangan gelap yang mengerikan, mengalahkan serangan Kappa satu per satu. Ini tampak sangat luar biasa. Tapi Sui melihat bahwa angin Qing Yang tidak cukup kuat untuk melawan Kappa, tapi yang digunakan orang ini adalah kekuatan benda terlarang itu. Barang selundupan itu seperti matahari hitam besar, menggantung tinggi di bawah langit, menutupi Pulau Qixia sepenuhnya dan memutus segala sesuatu dari dunia luar. Dan di Pulau Qixia ini, Qing Yang Feng, yang mampu mengendalikan benda terlarang itu, seperti penguasa surga, memiliki keunggulan unik dan absolut. Tidak peduli seberapa kuat Kappa itu, bahkan di Pulau Qixia ini, dia akan ditekan oleh kekuatan barang selundupan. Ternyata kamu bukan orang yang hidup, tapi tubuh roh keteraturan. Pantas saja kamu begitu kuat. Tiba-tiba, Qing Yang Feng berbicara, seolah dia akhirnya mengerti asal-usul Kappa, dengan sedikit keterkejutan di alisnya. Semangat ketertiban. Ini terlalu langka, seperti perwujudan aturan dan ketertiban, sangat tabu. Hentikan omong kosong mereka, aku akan menghajarmu sampai mati hari ini. Kappa berteriak keras, wajah mungilnya yang halus penuh dengan kekerasan dan haus darah. Qing Yang Feng tertawa dan berkata dengan percaya diri, kamu tidak bisa melakukannya di sini. Ledakan. Lengan bajunya berkibar, auranya tiba-tiba berubah, dan dia menggunakan kekuatan selundupan untuk menekan Kappa. Dan memanfaatkan kesempatan ini, wanita berbaju putih dan pria berbaju zirah saling memandang, dan bergegas menuju Sui dengan tiba-tiba. Wanita berbaju putih mengayunkan pisau emas pendek seperti kilatan cahaya, dan ketika dia menyerang, pedang itu meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Sangat ganas. Pria lapis baja itu bahkan lebih menakutkan, dia membubung ke langit dan menebaskan tombak perak ke arahnya dengan aura berdarah. Kekuatan tempur keduanya sebanding dengan 9 penyempurnaan dewa-dewa, dan tidak diragukan lagi terlalu menakutkan untuk menyerang bersama secara tiba-tiba. Pada saat ini, wajah Kappa tiba-tiba berubah, dan dia akan keluar untuk menyelamatkannya. Namun, Qing Yang Feng tampaknya melihat melalui pikirannya, memobilisasi kekuatan barang selundupan, dan menekan Kappa dengan seluruh kekuatannya, membuatnya tidak dapat membantu sama sekali. Pada saat ini, Sui berdiri diam di tempat. Hanya ujung jari tangan kanan yang terangkat, dan bola api dewa yang melayang dengan hujan rintik-rintik muncul. Diam-diam, kehampaan setinggi 1000 kaki yang berpusat padanya tiba-tiba menjadi berlubang seperti kertas terbakar. Pada saat ini, hati wanita berbaju putih dan pria berbaju zirah bergetar, dan rambut mereka berdiri tegak.
Ancaman mematikan yang tak terlukiskan melonjak ke tubuh mereka, membuat mereka berhenti secara naluriah, dan kemudian mundur dengan keras. Ledakan. Pada saat yang sama saat mereka mengelak, area kosong di dekat Su Yi, yang semula diselimuti cahaya redup dan kabut, runtuh. Langit cerah dan cerah dari luar segera masuk, menerangi area tempat Su Yi berdiri. Itu juga membuat sosok Su Yi mandi di dalamnya. Di kejauhan, Qing Yang Feng, yang menekan kapal, jelas terkejut. Putaran matahari hitam yang menggantung tinggi di langit, cahaya abu-abu dan kabut yang dilepaskan awalnya menutupi seluruh pulau Qixia. Tapi sekarang, di mana Su Yi berdiri, ada celah dalam jarak ribuan kaki. Sedemikian rupa sehingga Su Yi sepertinya masih berdiri di pulau Qixia, tetapi sebenarnya itu seperti meninggalkan area yang ditutupi oleh matahari hitam dan berada di dunia domain dewa. Sialan, dia mampu mematahkan kekuatan benda terlarang, batu Changhai. Pria lapis baja itu sangat marah, dan kemudian ketakutan untuk beberapa saat. Jika dia tidak mengelak dengan tegas sebelumnya, begitu dia mendekati Su Yi, dia pasti akan menderita serangan balik dari kekuatan aturan Zhou dari dunia luar. Konsekuensinya akan terlalu menakutkan. Itu apinya, kalau tidak salah, itu pasti api zaman itu. Wanita berbaju putih itu memiliki wajah beku. Seperti pria berbaju besi dan Qing Yang Feng, dia datang dari tanah terlarang ruang dan waktu, dan dia tidak bisa muncul di dunia ini sama sekali, tapi dia bisa muncul di Pulau Qixia dengan batu Changhai terlarang di Qing Yang Feng's tangan. Tapi begitu mereka terpapar ke dunia luar, mereka akan menderita reaksi yang paling mengerikan dari surga. Ini juga tempat yang paling membuat mereka takut. Tidak diragukan lagi, Su Yi menerobos kekuatan tersembunyi dari objek terlarang, batu Changhai, berdasarkan api zaman itu. Ini juga membuat mereka waspada terhadap tikus dan tidak berani main-main lagi. Tuanku, saya tidak menyangka Anda memiliki kartu truf seperti itu. Kappa bersuka cita, dalam hal ini, aku benar-benar tidak keberatan lagi. Su Yi berkata tanpa daya, bukankah kamu mengatakannya sebelumnya, kali ini kamu bisa bertindak sembrono. Ya, Kappa sangat bersemangat, dan dia meninju dan membunuh. Pada saat yang sama, Su Yi memegang benih api era di satu tangan, dan berjalan maju. Langit dan bumi gelap, tetapi cahaya terang. Saat ini, Su Yi seperti api, kemanapun ia lewat, api kekacauan menyebar, mencairkan cahaya gelap dan kabut di sepanjang jalan, dan cahaya dari luar mengalir masuk seperti bayangan. Benda terlarang yang disebut batu Changhai memang ajaib, tetapi kekuatan yang dikeluarkannya tidak dapat menahan pembakaran api zaman, dan terus runtuh dan menghilang. Ini bisa disebut satu hal di bawah satu hal. Wanita berbaju putih dan pria berbaju zirah tidak bisa lagi tetap tenang dan terus mengelak. Karena Su Yi membawa cahaya dari dunia luar dan menuju ke arah mereka. Berarti, wanita berbaju putih itu kesal. Kamu tercela, Paman. Kamu berjanji untuk menjadi satu-satu, tetapi kamu melakukan sesuatu pada tuanku, kamu jalang, apa yang kamu bicarakan tentang menjadi tercela. Bah! Saat bertarung melawan Qing Yang Feng, Kappa mengumpat dengan keras. Wanita berbaju putih itu malu dan marah, penuh dengan niat membunuh, tetapi dia tidak berani melawan Kappa. Yang lebih memalukan adalah, setelah kedatangan Su Yilo, dia dan pria lapis baja itu harus bersembunyi di Tibet, jangan sampai mereka diserang oleh aturan dunia luar. Rekan Taoisu, bisakah kita berhenti di sini? Qing Yang Feng membuka mulutnya, menyadari ada sesuatu yang salah. Kali ini ketergantungan terbesar mereka adalah batu laut terlarang. Namun yang jelas, harta ini telah ditahan oleh Su Yi, yang juga membuat situasi mereka semakin berbahaya. Kamu benar-benar pengecut dan pengecut. Kappa mencibir. Ledakan. Dia menembak lebih dan lebih keras. Pada saat ini, Su Yi tiba-tiba bergegas menuju Qing Yang Win dengan benih api era di tangannya. Hati Qing Yang Feng tenggelam, wajahnya akhirnya berubah, dan dia tiba-tiba berteriak. Di langit, batu laut yang tampak seperti matahari hitam besar menabrak kota Kappa. Tingkat kekuatan itu menakutkan sampai gemetar. Pada saat kritis, Su Yi melambaikan tangannya, dan api zaman itu meraung, memercikkan miliaran api yang kacau,
mengguncang batu laut itu kembali. Kappa mengambil kesempatan untuk bergerak, dan hanya meninju Qing Yang Feng dalam satu gerakan. Ledakan. Pada saat ini, cahaya redup dan kabut yang menutupi Pulau Qixia runtuh dan runtuh. Tidak diragukan lagi, kekuatan batu Changhai telah ditekan, dan sulit untuk menutupi Pulau Qixia sepenuhnya. Semua ini sangat mengancam Qing Yang Feng dan yang lainnya. Bangkit. Angin Qing Yang bertiup kencang, dan kabut gelap melonjak dari batu Changlan, menutupi dirinya, wanita berbaju putih, dan pria berbaju zirah masing-masing. Ada ledakan seruan dari dunia luar. Pada saat ini, saat cahaya dan kabut di Pulau Qixia menghilang, semuanya terungkap dengan jelas. Orang-orang yang menonton dari kejauhan semuanya melihat adegan konfrontasi yang sedang berlangsung di pulau itu. Rekan Taoisu, bagaimana keadaan hari ini sejauh ini? Qing Yang Feng berbicara lagi. Wajahnya yang lembut penuh dengan kesuraman, dan kunci untuk membunuh permainan hari ini adalah batu Changlan. Tapi sekarang batu Changlan tidak bisa lagi menampilkan sihirnya, yang membuat Qing Yang Feng merasa ingin mundur. Itu tergantung pada kemampuanmu. Su Yi berkata dengan tenang. Dia berdiri di samping Kappa saat ini, menutupi nafas Kappa dengan kekuatan api zaman. Harus dikatakan bahwa setelah kekuatan batu Changlan terpengaruh, situasi Kappa menjadi sama dengan Qing Yang Feng dan lainnya. Tetapi, Su Yi tidak bisa diganggu. Baginya, ada banyak cara untuk menutupi aturan Zhou Su. Sampai batas tertentu, situasi hari ini telah terbalik, dan dialah yang mengambil inisiatif. Qing Yang Feng jelas menyadari hal ini, dan dia mengerutkan kening. Dari awal hingga akhir, kami hanya ingin bekerja sama dengan sesama Daois. Mengapa sesama Daois melakukan hal-hal seperti itu? Su Yi mengabaikannya, menundukkan kepalanya dan berkata kepada Kappa, kali ini, setidaknya satu harus dibunuh, kamu sendiri yang memilih target. Kappa melirik ketiga Qing Yang Feng, tuanku, saya ingin membunuh mereka semua. Su Yi mengangguk dan berkata, terserah kamu. Saat dia berbicara, dia menyerahkan api zaman kepada Kappa, aku akan meminjamkanmu ini untuk saat ini. Bagus. Kappa disegarkan, matanya dingin dan gelap, dan napasnya menjadi semakin menakutkan. Percakapan antara keduanya jatuh ke sekolah menengah kedua Qing Yang Feng dan yang lainnya, yang membuat mereka marah, tetapi juga menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada ruang untuk bermanuver dalam masalah hari ini. Apalagi melihat saat Su Yi menyerahkan api zaman itu kepada Kappa, mereka semua merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rekan Taoisu, kekeras kepalaanmu benar-benar mengecewakanku. Wajah Qing Yang Feng acuh tak acuh, dan nadanya dingin dan menakutkan. Ledakan. Kappa bergerak secara langsung, api era digantung di atas kepalanya, dan dia mengayunkan tinjunya ke depan, dengan kekuatan yang luar biasa, mengejutkan dunia dengan aura pembunuh, dan mengacaukan alam semesta. Qing Yang Feng, wanita berbaju putih, dan pria berbaju zirah saling memandang, semuanya menunjukkan ekspresi kejam, dan bergabung untuk bergerak keluar. Ledakan. Ketika perang pecah, Pulau Qixia berguncang hebat, dan wilayah laut di dekatnya membengkak, memicu gelombang yang bergolak. Semburan dahsyat menyebar seperti badai, membuat semua orang yang menyaksikan pertempuran ngeri dan mundur jauh. Pertarungan level ini terlalu menakutkan, dan bahkan bisa disebut duel teratas di dunia. Siapa yang berani mendekat? Kappa adalah 1 lawan 3, pemberani di dunia, dan memiliki sikap menjadi yang terbaik. Api zaman melayang di atas kepalanya, dan wajahnya yang halus dan cantik penuh dengan kekerasan dan keganasan. Dalam sekejap, Qing Yang Feng dan yang lainnya terluka parah. Bukan hanya kekuatan mereka sendiri yang tidak sebaik Kappa, bahkan kekuatan batu Changlan pun tertahan oleh api era. Belum lagi, baik wanita berbaju putih maupun pria berbaju zirah itu terluka. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka bisa menjadi lawan Kappa? Su Yi telah berdiri di kejauhan menyaksikan pertempuran, dan bahkan sempat mengeluarkan labu anggur dan menyesapnya. Semua rekan dari Liga Taois Tanpa Batas, gunakan kesempatan ini untuk mengalahkan Su Yi. Tiba-tiba, angin Qing Yang berteriak keras, dan suaranya menyebar ke segala arah. Tapi tidak ada yang menjawab.
Suyi tidak bisa menahan tawa, kamu telah menggunakan kekuatan itu, jadi mengapa kekuatan itu tidak menggunakanmu? Mereka tidak akan pernah muncul. Suyi sudah melihat melalui situasi pembunuhan ini. Kekuatan besar seperti kuil Tianlan ditakdirkan untuk duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau, dan tidak akan berakhir secara langsung. Kecuali pihak saya dan Qin Yang Feng dan yang lainnya kehilangan kedua belah pihak dalam pertarungan, mungkin kekuatan besar seperti kuil Tianlan akan memilih untuk memanfaatkan api untuk menjarah dan menuai keuntungan. Namun sayangnya, hal seperti itu ditakdirkan untuk tidak pernah terjadi. Ledakan. Pertempuran menjadi semakin sengit, Qin Yang Feng dan yang lainnya melakukan yang terbaik, menggunakan semua jenis kartu hall dan harta. Tapi tanpa kecuali, mereka semua dikalahkan oleh Kappa. Dan luka di tubuh mereka menjadi semakin serius, masing-masing dalam keadaan menyedihkan, berlumuran darah. Mati. Kappa menjadi bersemangat, menerobos serangan gabungan lawan, dan meninju pria berbaju besi itu. Tidak baik. Murid pria lapis baja itu berkontraksi, ketakutan. Pada saat ini, dia terlalu terluka, dan dia membutuhkan perlindungan batu Changlan, jadi dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Jika tidak, bahkan jika dia menghindari pukulan ini, dia akan mendapat serangan balik dari aturan Zousu. Tetapi jika Anda memilih untuk mengguncang, dia harus mati. Pada saat krisis ekstrim ini, armornya menggeliat dengan keras, mengeluarkan aura berdarah dan membunuh seperti lahar cair, dan berubah menjadi sosok ilusi. Sosok itu sekuat penguasa 9 langit, dan janggut serta rambutnya seperti tombak, mengikuti segel telapak tangan dan jarinya, dia menghancurkan dengan keras. Ledakan. Pukulan pasti untuk membunuh Kappa benar-benar diblokir, dan bahkan Kappa terkejut untuk mundur. Semua orang terkejut. Mereka semua terkejut dengan pemandangan ini. Suyi sedikit mengernyit. Dapat dilihat bahwa ini adalah kartu truf penyelamat hidup dari pria lapis baja. Kekuatan kemauan yang sangat kuat dan menakutkan. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.